kita pelajari di sini yaitu manfaatnya, lalu pembuktian dan evaluasi. Yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaat kita mempelajari tentang teorema Pythagoras. Yang pertama, kita bisa untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa aplikasikan dalam geometri dan konstruksi. Jadi dalam sebuah pembangunan itu kita bisa mengaplikasikan Pythagoras ke dalam pembangunan tersebut. Lalu ada navigasi dan pengukuran jarak, di mana kita bisa mengukur ketinggian pohon tanpa harus naik ke atas pohon tersebut dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Lalu ada penerapan dalam fisika. Dengan penerapan dalam fisika itu banyak sekali untuk mempelajari tentang teorema Pythagoras. Salah satunya juga pada vektor, menghitung vektor 2 dimensi juga bisa menggunakan teorema Pythagoras. Lalu bisa mengaplikasikan dalam ilmu komputer dan grafika komputer. Jadi dalam aplikasi kayak website juga itu menggunakan skripnya atau codingnya juga menggunakan teorema Pythagoras. Lalu kita lanjut kepada pembuktiannya tentang Pythagoras. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui sedikit tentang profil singkatnya Pythagoras. Namanya itu Pythagoras, diambil emang dari namanya. Lalu untuk tempat dan tanggal lahir, dia itu tidak pasti di mana, tapi mungkin dia itu lahir di Pulau Samos, Yunani, dan hidup antara tahun 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Lalu untuk catatan pendidikannya dia tidak resmi, dia belajar di mana. Lalu untuk kontribusi utamanya dia adalah seorang matematikawan dan filsuf kuno, penemu teorema Pythagoras. Lalu untuk pengalamannya yaitu dia adalah pendiri sekolah Pythagorean di Crotona. Lalu tempat pembelajaran holistik juga adalah pengalamannya. Keahliannya di bidang matematika, tepatnya di teorema Pythagoras yang dia bikin. Lalu ada filsafat dan kaitan antara matematika dan musik. Jadi dia itu mengkaitkan antara matematika dan musik. Kemudian kita masuk pada pembuktian teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga siku-siku A, B, C berikut. C adalah sisi panjang. Nah, di sini perhatikan segitiga siku-siku yang sisinya A, B, dan C. Kemudian perhatikan duplikat segitiga A, B, dan C. Selanjutnya duplikat segitiga A, B, dan C. Dan yang terakhir duplikat segitiga A, B, dan C. Terlihat bahwa kita mempunyai bujur sangkar luar yang sisinya A plus B. Kemudian bujur sangkar dalam yaitu C, dan ada 4 segitiga siku-siku yang sama dan sebangun yang alasnya A dan tingginya B. Kemudian luas bujur sangkar luar yaitu A plus B dikali A plus B, didapatkan hasil A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian luas busur sangkar dalam sama dengan C kuadrat. Luas 4 segitiga sama dengan 4 dikali 1 per 2 dikali AB sama dengan 2AB. Nah, kemudian luas busur sangkar luar sama dengan luas busur sangkar dalam ditambah luas 4 segitiga, didapatkan hasil A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan C kuadrat plus 2AB. Nah, kita sederhanakan 2AB nya kita coret. Nah, ini kita coret juga 2AB. Kemudian didapatkan hasil A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka terbukti teorema Pythagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat satu soal, yaitu
Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang menggunakan tangga yang tersangkut di atas sebuah pohon. Jika tinggi pohon adalah 12 meter dan jarak ujung bawah tangga terhadap pohon adalah 5 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas pohon. Nah, kita selesaikan. Jika soalnya kita ilustrasikan dalam sebuah gambar, maka akan terlihat seperti ini. Nah, di mana tinggi pohonnya itu 12 meter, jarak bawah tangga terhadap pohon yaitu 5 meter. Nah, kita akan mencari panjang tangga minimal yang diperlukan. Nah, kita ingat kembali rumus teorema Pythagoras tadi, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika gambar ilustrasi tadi kita aplikasikan, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Di mana jika kita gambarnya akan seperti ini. Kita tulis di sini A, di sini B, di sini adalah C. Nah, di mana tingginya tadi yaitu 12 meter, kita tulis 12, B-nya 12. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon yaitu sisi A, kita tulis 5. Dan sisi C yang akan kita cari yaitu belum diketahui. Nah, ingat rumus teorema Pythagoras tadi, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita selesaikan menggunakan rumus ini. Sehingga A kuadrat yaitu 12 kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. Yaitu 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 5 kuadrat yaitu 25 sama dengan C kuadrat. 144 ditambah 25 yaitu 169 sama dengan C kuadrat. Nah, kita hilangkan kuadratnya dan menjadi akar 169 sama dengan C. Akar 169 yaitu 13. Jadi, panjang tangga minimal yang diperlukan yaitu 13 meter. Nah, kita tulis di sini bahwa panjang tangganya yaitu 13 meter.